ya kemarin sama siswanya, sama selanjutnya ibu bapak guru beberapa untuk capacity building. Iya Pak, guru yang dapat sentuhan ini pasti cara ngajarnya berbeda. Jadi kayak kasih vitamin baru gitu loh Pak Fahri, dapat di charge lagi. Ketiganya harus emas, sekalipun agak sulit memang diwujudkan. Gurunya harus emas, excellent Pak. Gurunya harus excellent. And then siswanya yang di training ini harus excellent. Dan yang ketiga, orang tuanya harus excellent. Yang paling sulit adalah orang tuanya yang excellent. Dan orang tua inilah yang menanamkan pemahaman lama pada Anda semuanya anak-anakku. Dan itu melekat pada anak-anak. Satu prinsip dasar yang selalu diajarkan orang tua, ojo soro-soro le. Bapak ibu ae sing soro, kon santai-santai yo. Wong tuane mati, wong tuane pensiun, soro kalian. Paham maksud saya? Kenapa? Karena Anda sejak kecil tidak diajarkan menjadi seorang pekerja yang tangguh, tidak diajarkan menjadi seorang entrepreneur. Soul-nya Anda ada, sehingga Anda gede bingung sembarang kalir, bingung kerja, bingung golek mangan, bingung Istri juga. bingung juga, bingung sembarang kalir. Dan itu yang terjadi hari ini. Ketika dewasa masih bingung ngapa-ngapain. Yang salah adalah orang tua, karena dia tidak mengajarkan mental masa depan sejak awal. Dan ini adalah era yang luar biasa. Saya merasakan anak-anakku semuanya. Saya merasakan gig ekonomi. Gig ekonomi itu kita itu dibayar berdasarkan project, seperti betul kata Pak Fahri. Kita kerja dibayar berdasarkan project. Seperti kami di sini melakukan training dengan atas undangan dari SMK Mutu. Itu kan bekerja didasarkan atas project. Saya ke Jakarta, mengisi training di corporate. Saya ke Batam, saya keliling Indonesia mulai tahun 2012. Saya menjalankan itu gig ekonomi. Dan fee-nya luar biasa. Saya kontrak dengan IO, salah satu IO. IO itu yang ngatur jadwal training di se-Indonesia. Saya hanya dapat kecil adik-anakku semuanya. Saya hanya dapat kecil, saya hanya dapat 35%. Dari fee, 35% dari 100 juta. Kecil sekali. Kalau kita ngisi training, ada fee 100 juta, saya cuma dapat kecil saja, 35%. Dikit ya? Nah, banyak atau sedikit, itu tergantung kualitas kita anak-anakku semua. Dan mereka bayar saya mahal, karena saya membranding diri saya untuk menjadi orang-orang yang berkualitas. Oke. Kalau circle-nya adalah orang-orang yang keren, berilmu, berkualitas luar biasa, berarti minimal dia ketularan. Apalagi dia pimpinan dari orang-orang itu, berteman sama orang itu. Kalau teman kalian adalah suka ke kafe, nongkrong, ngopi, minimal ya sekalian ya seperti itulah. Iya apa enggak? Oh ya ngopi, wes sedino ini main apa? FF ya? Main FF. Mau sing wedok tiktokan gini. Seharian seperti itu coba. Ya minimal Anda seperti itu. Lihat loh, anak ini bagus. Sekalipun mungkin agak ya rotok ini rapopo lah wis. Lalu yang ketiga adalah change. Ini adalah momen Anda berubah banyak. Kita berubah banyak, karena dunia berubah. Cara pikir kita jangan pakai cara pikir tahun lama, karena hari ini sudah berubah. Buktinya apa? Guru-guru lama ketika ngajarkan pasti jarang dihargai anak. Kenapa? Betul apa enggak? Oh, ini masih gak lulus kondo. Betul apa enggak? Betul. Kenapa? Karena malah melok sabda Rasul barang ini. Jadi intinya, anak itu kan hidup di zaman sekarang. Kita hidup di zaman dulu. Dan itu nggak cocok. Nggak akan match. Anda paksa anak itu dengan metode kita, nggak akan cocok. Dan anak dipaksa untuk naik ke kita, nggak akan bisa. Apa yang bisa? Kita turun. Hidup sesuai dengan
zaman anak ini. Makanya saya change, adaptif semua. Saya sangat paham digital marketing. Padahal itu kan eranya anak-anak sekarang ya. Saya ngajar digital marketing saya, Bu. Anak-anak ini, eranya anak-anak ini apa sih sekarang? Saya belajar. Supaya apa? Saya bisa beradaptasi dengan anak-anak. Sehingga dengan yang sepuh saya bisa diskusi, dengan yang muda saya bisa diskusi, dengan yang seumuran saya bisa diskusi. Pak Prof, datengin semua profesor. Musuh saya handphone ini Pak Prof. Pinteran mana? 10 profesor sama 1 HP ini pinteran mana? Pinteran HP. Pinteran HP. HP tanya apa dijawab. Jawab. Profesor begitu jawab. Ini handphone. Ini luar biasa hari ini. Cuman satu hal, dia memang tidak bisa mengajarkan adab. Ya, kelemahannya itu. Sehingga kemarin saya diskusi sama Bapak Ibu guru, Anda harus punya kelebihan, Bapak Ibu guru harus punya kelebihan. Kalau dibandingin komputer sama anak-anak ini pinteran anak-anak loh. Tapi anak-anak yang tidak punya adalah adab. Sehingga anak-anak ini punya kombinasi yang luar biasa. Spiritual dia keren, secara IT dia luar biasa, entrepreneurship-nya luar biasa, lalu dia juga anak-anak yang beradab. Sehingga teknologi ini, era ini diisi oleh anak-anak yang siap dengan semua perubahan, tapi juga punya akhlak yang baik. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.